Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selamat pagi pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali kami pagi ini dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat menyapa Anda semuanya di seluruh Nusantara dalam mimbar dakwah Islam Nusantara di Nusantara Televisi Sahabat Kita. Dengan program kajian Islam Nusantara untuk perdamaian bangsa dan dunia. Pemirsa Nusantara TV, jangan lupa saksikan terus tayangan program ini setiap hari Senin pagi pukul 5 hingga 5.30, di mana acara ini akan diasuh langsung oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai Islam Nusantara sebagai identitas bangsa. Pak Kiai menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu bukan mazhab, bukan aliran, bukan ajaran baru, tapi tipologi Islam, ciri khas Islam di Nusantara, lengkap dengan budayanya, seperti itu ya Pak Kiai ya. Nah sekarang kita akan bahas seperti apa itu Islam Nusantara dapat menunjukkan identitas kita sebagai bangsa. Monggo Pak Kiai bisa mengelaborasi secara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada terminologi yang terkenal bagi masyarakat umum, yaitu kaum santri. Santri itu orang Islam yang taat ibadah, yang taat memegang agamanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, tanpa ada pamrih, betul-betul karena kesadaran beragama. Itu namanya kaum santri. Oleh orang dikatakan kaum santri itu dulu namanya kaum sarungan. Memang seperti itu. Asal mulanya begini. Ketika Belanda tahun berapa ya? Tahun 1902 apa? Mengangkat tema politik etis, yaitu kalau sebelumnya Belanda melarang pribumi sekolah, mulai itu boleh. Jadi siapapun pribumi boleh sekolah, masuk sekolah Belanda. Kelihatannya bagus. Sejak Deus Deker. Kelihatannya bagus, etis itu. Ya. Ternyata tujuannya akan memperkuat sekularisme, supaya orang Islam di Indonesia itu sekuler. Islam tapi tidak paham dengan Islamnya. Islam tapi tidak mengamalkan Islamnya. Islam tapi tidak disiplin dengan Islamnya. Itu sekuler namanya. Yang menganggap agama cuma kepentingan individual, hubungan antara individu dengan Tuhan. Islam tidak diagendakan sebagai agama dakwah. Islam tidak usah diagendakan menyebar. Itu namanya sekuler. Nah, alhamdulillah, walaupun kelihatan kiai-kiai itu kampungan, sarungan, deso, peka, tahu itu, taktisnya Belanda tahu. Maka kiai-kiai membangun pesantren di pedalaman, di kampung-kampung, yang di sana pada pokoknya atau pada prinsipnya dikaji pendalaman Islam, pendalaman tafsir, pendalaman hadis, fikih, ilmu kalam, sejarah, mantik, dan seterusnya. Nahwu, saraf, balaghah, dan seterusnya. Jadi ketika di perkotaan orang Islamnya itu hanya sekedar simbol, ya Islam itu aja, untuk masih sholat lah kira-kira. Tapi kalau di kampung, di pesantren, bukan hanya sekedar sholat atau puasa, tapi juga paham, mendalami, menguasai, bahasa Arabnya tafaqquh fiddin. Itu adanya di pesantren. Nah, dalam Quran sendiri mengatakan, firman Allah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din." Harus ada sekelompok manusia atau umat Islam yang tidak ada kerjaan lain, enggak politik, enggak bisnis, enggak apa, kecuali
liyatafaqqahu fiddin, mendalami agama. Nah, itu perintah itu dilaksanakan oleh para kiai pesantren. Nah, setelah lahir istilah santri, maka santri menjadi apa? Menjadi stigma ya, menjadi stempel, jadi tanda bahwa kelompok yang taat ibadah itu santri namanya. Walaupun dia jenderal, walaupun dia konglomerat, walaupun dia pejabat, kalau masih taat ibadah, taat apa namanya santri. Dari sini ciri khas pesantren mencuat. Apa sih antara lain ciri khasnya pesantren? Pesantren di sana, di dalam pesantren ada keterbukaan pendidikan, bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya pengajaran memindahkan ilmu pengetahuan, bukan hanya pandai berteori, tapi di sana ada tadris, mengamalkan ilmunya, disiplin, ta'dib, disiplin, dan yang paling penting lagi tarbiyah. Apa tarbiyah itu? Tarbiyah ruhaniyah, membangun spiritualitas. Jadi di pesantren ini bukan hanya pandai, bukan hanya hafal Quran, bukan hanya ngerti agama, tapi juga mengamalkan agamanya, juga mencari wisdom, mencari hikmah yang ada di belakang nas, di belakang teks, wisdom rahasia Tuhan. Itu diajarkan di pesantren sehingga mempunyai ma'rifat, ma'rifat waskito, mempunyai kepekaan indera keenam. Itulah targetnya pesantren. Tinggal satu bro, harus bayar now. Tapi pakai rekening Mandiri, gua adanya cash. Scan now aja. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Untuk buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Pinjam rekening Mandiri lu dong, ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Now banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Untuk buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Pagi, Pak. Pagi. Ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak? Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak? Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Yes, akhirnya laku juga gue. Pinjam rekening Mandiri lu dong, ada yang mau transfer ke gue nih, penting. Now banget. Tuh. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Laris manis nih online store-nya. Kak, boleh kirim foto saya tadi? Foto. Butuh buka tabungan now. Saatnya Mandiri. Kalau demikian maka antara santri dan kiainya akan direct dialog, akan selalu bertemu, akan selalu langsung tawasul langsung, tidak ada jarak, nggak dekat sekali. Ini terciptalah jiwa santri yang sangat sederhana, sangat terbuka, berakhlak, dan betul-betul mencari ilmu bukan karena jabatan, bukan karena satu lembar ijazah, bukan karena gelar. Ayah saya pesantren sampai 14 tahun, gak ada gelarnya tuh. Ayah saya, kalau saya ada gelarnya ya. Wah, paman-paman saya hafal Quran, ada yang di pesantren Gedongan, Cirebon. Paman-paman saya hafal Quran, hafal kitab ini, kitab itu, gak ada gelarnya tuh. Bukan ustadz, bukan kiai itu gelarnya tuh. Ya kiai, ya dipanggil Untuk kiai. masyarakat ya. Tapi gak ada formalitas ijazah atau apa. Ya, memang nggak dicari. Bukan itu yang dicari. Kiai kan gelar dari masyarakat, bukan dari sekolah, bukan dari institusi, tapi dari masyarakat menganggapnya kiai atau ustadz. Nah, artinya apa? Artinya di sini ada tekanan yang paling mendasar, budaya. Skill sebelum budaya. Skill sudah budaya. Budaya dulu baru skill. Seperti firman Allah, Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Rasulullah bagaimana diberi tuntunan oleh Al-Qur'an agar membangun masyarakat jahiliyah Arab. Pertama, yatlu 'alaihim ayatihi, diperkenalkan dengan ayat Qur'an. Kemudian wa yuzakkihim, karakter, akhlak, tazkiyatun nafs,
membangun kepribadian agar masyarakat Arab punya kepribadian yang tadi jahiliyah tadinya. Baru wa yu'allimuhumul kitab, skill, ilmu pengetahuan, teknologi lah katakan. Tidak berhenti di situ, wal hikmah dan wisdom. Itu artinya apa? Artinya diharapkan dari keluaran pesantren itu alumni yang berpendidikan, intelek, tapi bijak, hakim, mempunyai wisdom. Nah, apa itu? Seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita mencontoh dari apa yang telah diajarkan oleh Wali Songo, penyebar Islam pertama. Tidak hanya dengan ilmu, tidak hanya dengan hafalan. Yang disampaikan kepada masyarakat Nusantara ini adalah wisdom, hikmah, kebijakan. Sehingga kebijaksanaan sehingga menarik Islam. Contoh, Sunan Kudus. Melihat masyarakat sekitar Kudus, Pati, orang Hindu itu sangat hormat pada sapi. Walaupun mereka sudah masuk Islam, melihat sapi disembelih masih nggak enak hatinya, masih grundel, masih ada masalah lah melihat sapi disembelih. Kemarin sapi dihormati, sekarang udah dipotong. Maka Sunan Kudus, nama lengkapnya Syekh Ja'far Shadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu nama Sunan Kudus, melarang korban pakai sapi. Coba diganti kerbau. Padahal di Quran hadis gak ada kerbau. Quran hadis gak ada kerbau. Adanya korban itu onta, sapi, kambing. Diganti sama dengan kerbau. Itu artinya wisdom. Kebijakan sangat-sangat cerdas dari seorang da'i, seorang kiai, agar masyarakat menarik. Akhirnya orang Hindu, orang Islam sama saja ya menghormati sapi. Masuk Islam aja deh. Itu antara lain. Contoh lagi, halal bihalal. Di Timur Tengah nggak ada itu. Nggak ada halal bihalal itu. Ada setelah sholat Idul Fitri, ya salam-salaman sudah selesai. Di sini halal bihal dari istana sampai kelurahan, sampai musola, gang ada acara halal bihalal. Harus kita hormati itu. Itu siapa yang pertama kali punya halal bihalal? Kiai Wahab, yang pahlawan nasional. Yang orang kedua di NU. Hasbullah. Ya, pendiri NU yang kedua ya. Orang kanannya Basyim Asy'ari, pahlawan nasional. Ya, suatu ketika Presiden Bung Karno bilang sama Kiai Wahab, Kiai kita adakan silaturahim antar tokoh bangsa, tokoh nasional ini supaya bersatulah. Kan sering tegang kan awal-awal itu. Nah, kata Kiai Wahab, maaf Pak Presiden, jangan hak silaturahim, kurang keren katanya. Apa? Halal bihalal. Kelihatannya itu bahasa Arab. Halal bihalal bahasa Arab itu. Satu kata-katanya, tapi strukturnya bukan bahasa Arab. Orang Arab nggak paham halal bihalal. Ini bahasa apa itu, Pak? Ya, istilah aja. Iya, istilah. Jadi setiap katanya bahasa Arab, tapi jadi struktur halal bihalal, bukan struktur Arab, bukan bahasa Arab. Yaitu ciri khas kita, itu Islam Nusantara. Demikian pula cara pengajian di pesantren, face to face, namanya kalau dalam bahasa pesantren, mohon maaf kalau yang belum paham ya, sorogan. Mengartikan satu persatu santri jumpa dengan kiainya, baca kitab kuning, malah kiainya hanya mendengarkan, sendiri yang baca. Itu tidak ada di Timur Tengah. Tidak ada di Timur Tengah. Jadi bukan mengambil model metode pendidikan di malah Arab. Mohon maaf, malah yang ada yang sama ini di Cina saya tahu. Masya Allah. Di Kunming. Malah di sana ada persis seperti kita, hanya bahasa Cina ya, tapi artinya sama. Murid menghadap gurunya, berhadapan baca kitab kuning satu-satu. Gitu. Memang waktunya panjang. Dari jam Pak D saya dulu, paman saya, kakaknya ibu tuh, kalau sudah sorogan tuh jam 8 sampai zuhur. Itu panjang, satu-satu ya. Santri satu-satu menghadap. Dan itu langsung Pak Kiainya langsung? Iya. Saya pun dulu sama Kiai Mahrus. Satu persatu. Tapi waktu itu saya khusus ya, jadi cuma berapa orang dengan Kiai Mahrus, kitab-kitab besar, induk lah. Itu pada subuh, pada zuhur, pada asar, pada isya. Saya dengan Kiai Mahrus Lirboyo Kediri. Itu tidak ada di lembaga pendidikan yang lain, hanya di pesantren. Pak Kiai, itu yang mengawali metode pendidikan santri atau pesantren itu berarti Wali Songo. Wali Songo. Yang memberi makna mim, kho itu Sunan Bonang. Kemudian diperkuat oleh Kiai Khalil Bangkalan, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Metode pengajarannya. Jadi kita ini mempunyai kelebihan, mempunyai ciri khas yang lebih dari Timur Tengah. Coba maka ini fakta ini. Yang bukan keluaran pesantren ketika di Timur Tengah
ketika di Timur Tengah, saya sendiri mengalami. Kalau masih S1 bisa. Begitu S2, S3 nulis, nah itu baru payah mereka. Bagaimana membaca, kemudian mengambil kesimpulan, kemudian ditulis. Itu banyak yang mengundurkan diri atau gagal. Yang setahu saya, yang sukses itu semua kelompok pesantren. Yang keluar Ummul Qura itu. Kiai Dahlan Sobron, dari Sobron Dahlan dari Banjarmasin. Satria Effendi dari Indragiri. Maghfur Utsman dari Cepu. Pak Agil Munawar dari Lampung, belajar di Malang. Pak Quraish Shihab Al-Usyab itu dari Malang semua tuh, dari Darul Hadis Malang. Saya Lirboyo Kediri. Walhasil Masyuri Naim dari Sidogiri. Yang selesai sampai S3 itu karena kemampuan membaca dan kemampuan memahami dan kemampuan menulis pemahamannya itu keluar pesantren. Bukan pesantren nggak sanggup itu. Kalau dari negara-negara Arab itu melihat seperti itu metode pembelajaran itu mereka bagaimana? Mereka ada penolakan atau mendukung atau senang? Ya, lepas dari ini mendukung atau menolak, ini ada ciri khas kita. Iya, tapi ya, mereka sendiri kan tidak. Ya, mereka melihat. Ya, pernah ada 3 hari sini rektor Wujda dari Maroko tidur di sini, di rumah ini 3 hari melihat ajaran di sini. Ya, dia kagum cara pengajarannya. Di sana tidak ada katanya. Yang itu disinilah maka menghasilkan outputnya, alumninya betul-betul paham harfan. Apa itu Pak Kiai? Setiap huruf paham. Bukan hanya terjemahannya, bukannya kesimpulannya, bukan hanya begitu. Tapi setiap kata paham. Nah, itu nama santri. Nah, budaya ini kita warisi dari Wali Songo, dari para ulama-ulama terdahulu kita. Kita namakan Khazanah Warisan Islam Nusantara. Dan jangan dikira ulama Nusantara ulama kecil. Yang namanya Syekh Nawawi Banten, kakek yang kelima Wapres itu karangannya luar biasa. Ada berapa karangannya? Ada Tafsir Munir, Syarah Tijan Darul, Syarah Safina, Syarah Sulam. Itu dibaca di Masjidil Haram Mekah. Syekh Mahfud Termas dari Termas Pacitan. Itu bukunya sampai sekarang menjadi buku wajib di Fakultas Jurusan Hadis Al-Azhar. Ada Ahmad Khotib Sambas, Fathul Arifin, itu diikuti oleh seluruh pengikut tarekat Naqsyabandiyah, buku itu. Karena Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Begitu pula Syekh Idrus dari Buton. Begitu pula Syekh Bafadol dari Senori. Banyak kalau saya sebutkan. Abdus Somad Palembang. Berarti diakui oleh ulama-ulama dunia. Dulu kan Allah. pesantrennya di Masjidil Haram, di Mekah. Pulang bawa ilmu, punya gagasan, punya ide, metode. Pagi, Pak. Pagi, ke Jalan Sudirman ya, Pak? Mudah-mudahan nggak macet ya, Pak. Kalau gitu lewat tol aja. Mudah-mudahan masih cukup saldo ya, Pak. Jangan mudah-mudahan, Pak. Sini saya yang top up, pakai yang mudah beneran. Pakai Mandiri Online. Cek saldo dan top up e-money mudah beneran. Download sekarang dan nikmati beragam fiturnya. Saatnya transaksi online, saatnya Mandiri. Anak baru, sini. Aku mau nomor kamu now. Maksud saya nomor rekening. Memang kamu nggak mau gajian? Belum punya. Bikin dong now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Nomor HP kamu? Butuh buka tabungan now. Saatnya mandiri. Pak Kiai, sementara sekarang ini kan namanya zaman berubah ya Pak Kiai ya. Dengan metode yang luar biasa tradisional tapi sangat dalam itu, kemudian kita menghadapi tantangan baru yaitu arus global. Media sosial sekarang banyak kita nih, masyarakat kita belajar lewat lewat channel-channel media sosial yang akhirnya ya dengan segala keterbatasannya dan juga mungkin ada agenda-agenda yang disisipkan dan segala macam. Bagaimana nih Bapak menghadapi tantangan ini? Dalam agama itu ada yang penting namanya sanad, mata rantai. Jadi misalkan Mbak Mun ingin belajar Islam, tafsir katakan dari Pak Quraish. Pak Quraish itu siapa? Pak Quraish itu muridnya Abdullah Fakih. Abdullah Fakih muridnya itu harus begitu, harus tahu. Jangan dari YouTube malah, nanti gurunya siapa itu. Ada orang belajar ke saya misalkan, misalkan tasawuf ya. Saya muridnya Syekh Abdul Aziz Ubaid dari Mesir. Abdul Ubaid muridnya Syekh Ahmad Amin. Ahmad muridnya Syekh Tontowi Syekh Muhammad Abdul, terus sampai
Nah, menghadapi tantangan seperti itu, dia seperti Pak Kiai sendiri kan juga mempunyai pesantren. Itu ada nggak Pak Kiai pengaruh langsung pada santri-santri itu? Ada kemalasan untuk tekun lagi seperti santri zaman dahulu? Beberapa pesantren masih mempertahankan metode sorogan, tapi madrasah ada. Metode sekolah ada, tapi sorogan tetap. Kita di saja ini Takofa ini madrasah ya, tapi nanti malam ada sorogan. Satu persatu dibagi, tapi gurunya dibagi-bagi menangani 10 anak. 10, satu guru 10 atau 15 lah baca kitab langsung. Nah, budaya seperti itu kita lestarikan supaya apa? Ini menjadi ciri khas tipologi Islam Nusantara. Ciri khas di Timur Tengah nggak ada itu sorogan, nggak ada itu satu persatu murid dengan kiainya menyetorkan ya, memperdengarkan, iya, memperdengarkan bacaannya atau pemain nggak ada. Setoran ya Pak Kiai. Setoran ya. Cara tahfidz Qurannya juga beda sana dengan sini beda. Silakan. Di sana tidak ada namanya apa pengajian ibu-ibu, nggak ada di Timur Tengah itu, nggak ada. Pengajian ibu-ibu tuh nggak ada. Tibaan, sodakohan, selamatan. Jadi budaya sana jangan dibawa ke sini lah. Lepas dari masalah jelek atau saya tidak menilai, lepas dari nilainya lah. Kita punya budaya yang lebih unggul, lebih pas, lebih efektif dalam satu membangun silaturahim, dua berbudaya berkepribadian, tiga menjadi berakhlak kita ini. Dengan adanya debat berjanji, yasinan, tahlilan, terbangunlah persaudaraan yang kuat, terbangunlah akhlak, terbangunlah saling tawasau bisabr, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling memperingatkan satu sama lain, satu menyampaikan ada problem apa yang satunya memberi jalan keluar, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah Pak Kiai, sekarang ini kan ada semacam ya tadi stempel-stempel kepada Nahdlatul Ulama, kepada Islam Nusantara. Sementara itu sepertinya tidak mengikuti kekinian lah, istilahnya kurang update. Dianggapnya gitu? Ya, tradisional sekali gitu Pak Kiai. Tapi outputnya tradisional. Gus Dur contohnya. Kurang apa Gus Dur? Kurang intelek, kurang cerdas. Cerah Khalis Majid juga pesantren. Masdar Farid Mas'ud juga pesantren. Mustafa Bisri pesantren. Quraisy Shihab pesantren. Alwi Shihab pesantren. Kurang apa itu? Wow. Insya Allah. Jadi boleh dikatakan mereka keliru ya kalau mengatakan bahwa tidak bisa mengikuti perkembangan Keliru besar kalau nggak pesantren tradisional atau sudah tidak relevan. Itu Gus Dur itu keluar pesantren cekek gitu. Nah sekarang bagaimana caranya? Nggak pernah kuliah di Gajah Mada, nggak pernah kuliah di UI. Gus Dur itu pesantren terus ke Kairo gagal atau nggak terus ke Irak itu pulang. Siapa yang ngatain Gus Dur goblok? Siapa yang ngatain Gus Dur itu bodoh? Nah Pak Kiai, tapi kan tantangan masih tetap depan. Itu bagaimana Pak Kiai, Pak? Menurut Pak Kiai sendiri dengan NU-nya menghadapi tantangan? Orang kalau punya prinsip maka orang itu akan dihargai karena kuatnya pegang prinsip. Jangan menjadi orang imma'ah, bahasa Arabnya imma'ah apa? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Kita harus punya prinsip. Walaupun sarana dan prasarana harus kita ikuti ya. YouTube atau digital kita ikutin, tapi prinsipnya ajaran pesantren yang 4 tadi yang saya sebut singgung tadi. Pertama ta'lim, transfer knowledge. Kedua ta'dib, disiplin. Ketiga tadris, mengamalkan ilmunya. Terakhir puncaknya tarbiyah, ruhaniyah, spiritual. Wisdom Ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian Pak, tadi juga kan kita menghadapi juga bukan hanya masyarakat yang memang kurang paham, tapi juga masyarakat yang sepertinya memang sengaja membelokkan informasi, sengaja membuat hoax-hoax yang menyudut, memfitnah, seperti itu. Ya mereka nggak tahu ya bahwa hoax itu sudah diwanti-wanti oleh Al-Quran 14 abad yang lalu. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dzalika zanim. Itu surat Nun itu. Apa artinya? Jangan sekali-kali kamu dengar suara-suara yang tidak benar, adu domba, menjelek-menjelekan orang lain, hate speech. Manna'in lil khairi, yang menghalangi kebaikan, mu'tadin, menimbulkan permusuhan, athim, bahkan dosa besar. Itu diwanti-wanti itu. Jadi artinya apa? Artinya hoax atau hate speech itu sejak zaman sahabat ada, terjadi. Tapi kan
Kecil sekali. Dan sekarang ada medsos, ada YouTube, ada internet, ada waduh. Luar biasa. Untung Gus Dur sudah wafat. Kalau Gus Dur masih ada, betapa tiap hari Gus Dur caci maki melalui digitalnya atau internet. Sayang sekali kita dibatasi waktu, Pak Kiai. Ini sangat menarik sekali diskusi kita. Kalau boleh kami minta supaya Pak Kiai memberikan kesimpulan di akhir diskusi kita. Kesimpulannya bahwa kami punya kebanggaan sebagai umat Islam Nusantara, mempunyai ciri khas, mumayizat, khasais, tipologi, kelebihan dari umat Islam di benua lain atau di bangsa lain. Kami punya kebanggaan, yaitu kita punya prinsip ta'lim, tadris, ta'dib, tarbiyah, yaitu mendalami ilmu Islam dan mengamalkannya sekaligus membangun spiritualitas. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai untuk waktunya dan juga penjelasannya. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Baiklah, pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ujung pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Kiai tadi dapat membuka cakrawala kita mengenai apa dan bagaimanakah Islam Nusantara tersebut. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTV Sahabat Kita. Didukung oleh